kasus pembunuhan terhadap perempuan terus terjadi dan berulang. Namun, tidak semua pembunuhan perempuan bisa dipahami hanya sebagai tindak kriminal biasa. Di balik banyak kasus tersebut, terdapat pola kekerasan yang sistemik, relasi kuasa yang timpang, dan diskriminasi berbasis gender. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah femisida. Sayangnya, dalam pemberitaan media, femisida masih sering disederhanakan, disensasikan, bahkan dinormalisasi melalui narasi yang bias dan tidak berperspektif korban. Kasus femisida bukanlah sekedar peristiwa kriminal biasa. Kasus femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang berakar pada ketimpangan gender dan kekerasan berbasis struktural. Namun, bagaimana media memberitakan kasus femisida seringkali justru memperparah penderitaan korban dan keluarganya. Maka dari itu, pemberitaan kasus femisida memiliki keterkaitan pada 10 elemen jurnalisme serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman utama kerja pers. Kasus femisida pada umumnya dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang diatur pada pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal ini digunakan ketika femisida dipandang sebagai pembunuhan tanpa perencanaan. Namun, pasal ini tidak mempertimbangkan motif berbasis gender, sehingga konteks femisida seringkali hilang. Kedua, pasal yang mengatur pembunuhan femisida juga dijelaskan pada pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, yang dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal ini sering diterapkan dalam kasus femisida yang dilakukan secara terencana. Misalnya, pembunuhan oleh pasangan intim, pembunuhan setelah ancaman berulang, atau pembunuhan saat korban hendak meninggalkan pelaku. Namun lagi-lagi, relasi kuasa dan kekerasan gender tidak menjadi pertimbangan utama dalam rumusan pasal. Berikut temuan berita yang telah kami analisis dari sumber yang pertama, yaitu dari tribunmedan.com dengan judul Spekulasi Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan. Apakah sang ayah terlibat? Ini jawaban polisi. Terdapat pelanggaran pada elemen jurnalisme yang terdapat pada berita tersebut, yaitu pada elemen jurnalisme yang nomor 7, yang menjelaskan bahwa membuat hal penting menjadi menarik tanpa sensasional. Pemilihan kata yang vulgar hingga detail tubuh korban yang menunjukkan praktik jurnalisme yang mengorbankan etika demi trafik. Inilah alasan mengapa artikel berita tersebut melanggar elemen jurnalisme nomor 7. Terdapat kata-kata, masyarakat belum puas dengan fakta polisi yang menyebut anak 12 tahun membacok ibunya sebanyak 20 kali saat tidur. Apalagi pelaku SAS 12 tahun masih kelas 6 SD. Hal tersebut terdapat pada kata-kata membacok, yaitu merupakan kata-kata yang sensasional dan tidak pantas untuk dicantumkan pada artikel berita. Hal ini juga melanggar kode etik jurnalis pasal 2 yang menegaskan bahwa wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam hal ini, penggunaan kata-kata vulgar dan sensasional menunjukkan ketidakprofesionalan karena mengabaikan kepentingan publik, mengutamakan clickbait dan viralitas, dan mengorbankan martabat korban. Temuan berita kedua yaitu terdapat pada artikel
dari portal berita kompas.com yang berjudul "Pemuda Pendiam Ternyata Pelaku Pembunuhan IRT di Indramayu, Tetangga Syok". Berita tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik, di mana terdapat kata-kata yang menyebutkan bahwa korban adalah Suhaimah, 52 tahun, yang juga masih bertetangga dengan pelaku. Jenazah korban ditemukan bersimbah darah dan tergeletak di lantai samping kasur di rumahnya, Blok Tegal Rasak, Desa Kecamatan Krakeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 yang menegaskan bahwa wartawan dilarang menyebutkan identitas korban kejahatan yang dalam konteks femisida ini harus diperluas pada perlindungan martabat korban dan keluarganya. Temuan berita ketiga yaitu terdapat pada portal berita kompas.com yang berjudul "Pelaku Pembunuhan Wanita di Perumahan KBA Pemalang Tertangkap, Mengaku Diteror Korban". Berita tersebut telah melanggar elemen jurnalisme keempat, yaitu adalah independensi dari sumber. Dalam hal ini, pemberitaan telah banyak menghadirkan perspektif dari sang pelaku, tetapi tidak banyak menjelaskan perspektif dari korban. Akibatnya, narasi yang muncul menjadi timpang dan berpotensi membenarkan kekerasan. Temuan pada berita keempat yaitu pada artikel dari Tempo yang berjudul "Suami di Depok bacok istri karena cemburu". Pemberitaan tersebut telah melanggar elemen jurnalisme nomor 7, yaitu menggunakan kata-kata yang vulgar dalam pemberitaan, terutama pada kasus kekerasan dan femisida, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap elemen jurnalisme ketujuh karena mengubah informasi penting menjadi tontonan emosional dan mengedepankan detail kekerasan daripada konteks peristiwa. Temuan artikel berita terakhir yaitu melalui Detik Sumber Kesel dengan judul "Tragis Pria di NTB Ditangkap Polisi Karena Bunuh Istri Dipicu Sering Cekcok". Berita tersebut memiliki pelanggaran yang memiliki keterkaitan pada elemen jurnalisme, yaitu pada elemen jurnalisme ketujuh. Pada berita tersebut menuliskan nama korban yang telah melanggar etika jurnalistik. Penjelasannya adalah pada elemen ketujuh, penulisan nama korban sering digunakan untuk meningkatkan kredibilitas semu, menarik perhatian publik, dan menambah unsur dramatis. Sedangkan pada kode etik jurnalistik yaitu pada pasal 5 menjelaskan bahwa jurnalistik tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Halo, saya Muhammad Ryan Faransia, saya jurnalis kumparan.com. Saya sudah menjadi jurnalis sejak tahun 2024 dan saya meliput di rubrik hukum dan kriminal. Jadi pada prinsipnya ada beberapa etika penulisan saat meliput kasus femisida. Etika penulisan ini mengacu pada 11 pasal dalam kode etik jurnalistik. Pada penulisan berita femisida, jurnalis harus menjaga privasi dan martabat korban kasus kekerasan berbasis gender. Jurnalis juga harus menghindari kata-kata sensasional dan berfokus pada empati dalam penulisan berita femisida. Penulisan nama harus dihindari dan dapat diganti dengan inisial. Latar belakang korban seperti pekerjaan korban juga sebaiknya tidak ditulis. Menurut saya hal tersebut harus ditinggali. Walaupun memang hal tersebut mengundang banyak pembaca, tetapi jurnalis harus menempatkan dirinya dalam empati yang tinggi dalam penulisan berita femisida. Jadi pada dasarnya di berita-berita yang sudah diterbitkan di media-media mainstream itu sebetulnya sudah memenuhi 10 elemen jurnalistik. Tetapi memang kebanyakan jurnalis ini juga mungkin kurang informasi terhadap etika-etika di penulisan beberapa berita seperti berita kekerasan pada anak yang punya etika tersendiri dalam penulisannya, juga berita-berita femida yang
mempunyai etika sendiri dalam penulisannya. Mungkin seperti itu.